Adik-adik, selamat berjumpa dengan saya, Kak Eko. Ya, kita bertemu kembali di acara kita di sekolah minggu pada minggu pagi ini. Dan setiap kita, saya undang adik-adik yang sudah siap di tempatnya masing-masing. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Karena kasih-Nya baik buat kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kami boleh menikmati istirahat malam kami dan saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang begitu cerah dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang ada di ruangan, baik di tempat penyiaran, demikian juga kami semua Tuhan yang menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita sedang beribadah sekolah minggu. Nah, temanya ibadah sekolah minggu kita hari ini adalah firman Tuhan yang berbuah di dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan yang berbuah di dalam hidup kita. Ya, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita melekat kepada firman Tuhan, kepada sumber kehidupan itu, maka hidup kita akan berbuah. Nah, adik-adik, ada satu lagu yang tentunya adik-adik pasti masih ingat. Lagu Yesus Pokok. Masih ingat kan? Ya. Ya, adik-adik yang di rumah, kembali Pak Eko ajak untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan naikkan pujian ini, Yesus Pokok dan kita carang. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka hidup kita pasti akan berbuah. Nah, adik-adik, sekolah minggu yang Pak Eko kasihi saat ini, nah setiap kita bisa berbuah. Buahnya seperti apa? Wah, saya bukan pohon Pak Eko, tetapi saya manusia. Iya, buahnya bisa dilihat dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu dengan rajin, dengan taat. Terus kedua, ketika adik-adik sedang menjalankan kewajibannya sebagai seorang murid yang masih sekolah ya, yang sudah sekolah dan masih sekolah, adik-adik juga melakukannya dengan penuh sukacita. Dan di sekolah buahnya apa coba? Kalau di sekolah juga nggak suka ganggu orang lain, nggak suka nyontek. Ya, itu buah dari adik-adik menempel di dalam firman Tuhan. Nah,
satu pujian satu lagi adik-adik ya, yang akan mengajak kita untuk terus menempel kepada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Lagunya Pokok Anggur. Murid-muridku ya judulnya ya, judulnya Murid-muridku ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. sekali lagi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memperbarui pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Ayo adik-adik yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan video ini, Pak Eko undang untuk bangkit berdiri dengan sikap tegap, matanya terbuka, karena ini bukan berdoa ya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oh alangkah. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah
terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, Sekali lagi, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku, adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku, hanya Engkau, Yesusku. Oke, selesai. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Keyakinan percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat dan baik ya. Wah, tadi sudah menaikkan pujian, sudah bernyanyi. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya kami boleh belajar dari firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan sayangi dan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita pelajari terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu surat Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai ke-14. Nah, nanti adik-adik bisa membacanya ya di rumah di Alkitabnya masing-masing, baik bersama kakak adik-adik maupun bersama adiknya adik-adik atau orang tua, nanti bisa dibaca. Oke? Nah, adik-adik yang terkasih dan mengasihi Tuhan, adik-adik, surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk jemaat di sana karena kenapa? Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat atau orang-orang yang disayangi oleh Allah. Nah, jemaat di Efesus adalah orang-orang yang Allah kasihi dan Allah cintai. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang dikasihi dan dicintai, maka Allah rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia, bahkan untuk menebus dosa-dosa jemaat atau orang-orang yang berada di Efesus pada saat itu. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus saja rela menebus orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus, begitu juga Tuhan Yesus juga rela menebus dosa dan pelanggaran kita semua
baik adik-adik maupun kakak sendiri. Nah, cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa sampai-sampai Tuhan mau memberikan segalanya untuk kakak dan adik-adik. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mati bagi kita supaya apa? Kita tidak binasa, kita tidak masuk neraka, tetapi kita memperoleh keselamatan dan jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sih Tuhan Yesus rela sampai mati di atas kayu salib? Kenapa sih? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai adik-adik, mencintai semua orang-orang yang percaya sama Tuhan. Makanya Tuhan rela memberikan semuanya itu supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Wah, luar biasa banget ya Tuhan Yesus ya. Rela memberikan semuanya bagi kita, bahkan memberikan keselamatan juga bagi kita. Nah, luar biasa Tuhan Yesus ya. Adik-adik juga pastinya ya kan disayang sama orang tua, disayang dong. Nah, pasti kalau adik-adik tahu orang tua kita rela memberikan yang terbaik, rela memberikan sepenuh hati, sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk kita, anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita, anak-anaknya dapat menikmati hidup yang baik. Ya, kalau orang tua kita yang ada di dunia ini aja memberikan yang terbaik untuk kita, lalu Tuhan Yesus lebih memberikan yang terbaik, baik untuk adik-adik maupun untuk keluarga adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus begitu sayang untuk kita semua dan juga untuk adik-adik. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, maka dari itu, karena Tuhan Yesus begitu sayang, begitu cinta kepada kakak dan adik-adik, maka kita pun sebagai anak-anak kesayangan, anak-anak kecintaan Tuhan Yesus harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus senangi. Nah, ya kan? Harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus senangi. Seperti apa contohnya Kak Andri? Contohnya seperti apa? Seperti taat apa kepada siapa? Kepada orang tua, dengar-dengaran, ya kan? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, ya kan? Mau tidur siang, mau makan sayur, ya kan? Tidak berbohong, mengasihi adiknya atau mengasihi kakaknya. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, maka pasti orang tua kita yang di rumah sangat amat senang ya. Sangat amat senang karena kita mengasihi sesama kita, mencintai sesama kita. Begitu juga Tuhan Yesus. Kalau adik-adik berbuat demikian, maka Tuhan Yesus senang. Dan kita pastinya tentu menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus sayangi. Ya kan? Tuhan Yesus saja karena begitu sayang, karena begitu cintanya rela mati ya di atas kayu salib untuk menebus kita, anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga hidup sungguh-sungguh, hidup taat, dan hidup menyenangkan hati Tuhan dengan terus bertekun, terus berusaha, terus semangat untuk hidup terus dalam menyenangi hati Tuhan. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, tetapi kita harus terus berusaha. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang dan kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Begitu dia adik-adik. Ya kan? Semua di sini pasti pengen kan terus disayang sama Tuhan. Mau kan? Kak Andri aja mau disayang terus sama Tuhan. Ya kan? Maulah menjadi anak kesayangan Tuhan, spesial gitu. Baik, menyenangkan hati Tuhan. Jadi, untuk menyenangkan hati Tuhan kita harus semangat, harus bertekun dan terus berusaha. Supaya apa? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelum Kak Andri menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kak Andri mau menampilkan sebuah film. Film ini bertujuan atau mengingatkan kita supaya adik-adik boleh terus semangat,
boleh terus bersuka cita, berusaha untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan senangi dan Tuhan cintai, dan dapat berguna bagi sesama, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ini dia filmnya adik-adik. Mhm. Nah, adik-adik tadi sudah menonton dan melihat bagaimana si anjing yang putih itu terus berusaha ya, tidak patah semangat untuk terus melakukan yang terbaik, sampai akhirnya dia berhasil menjadi berkat dan dia berhasil menyenangkan atasannya. Begitu juga dengan kita harus tetap berusaha, harus tetap semangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan, jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, amin. Itu firman Tuhannya. Adik-adik tetap semangat, jangan pernah tidak semangat, jangan pernah surut semangatnya, terus bertumbuh dalam Tuhan. Oke? Oke, kalau oke, berarti kita sudahi
sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan Kak Andri mau berdoa untuk adik-adik sekalian. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan menyayangi kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi dengan terus melakukan yang terbaik, dengan terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Baik itu mengasihi, baik itu mengampuni, baik itu dengar-dengaran terhadap orang tua. Kami mau lakukan itu ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak kesayangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di hari Minggu ke depan. Jaga kesehatan ya. Dadah.